Iya kan? Ya kan, kamu punya permasalahan seperti ini. Bisa tahu semua. Lah dia tahu dukun ini dari mana? Dari temennya. Temennya sudah ngasih tahu, ini fulan anaknya segini, datanya dari sini, ini ada, udah kasih tahu datanya komplit. Ketika dia datang, datanya udah ada sama dukunnya itu. Tinggal nyebutin aja. Iya kan? Kaget. Dikdaya banget ini. Ilmunya tinggi. Ilmu apa waringin sungsang bisa. Mau jadi dukun? Iya. Syaratnya apa? Mesti kufur kepada Allah. Kekotoran. Semedi. Pergi kemana? Pergi Gunung Kidul, ya kan? Atau pergi kemana, ya kan? Tetapah selama 40 hari 40 malam nggak boleh mandi. Bayangkan Pak, 40 hari 40 malam nggak mandi. Kita di Indonesia setengah hari nggak mandi aja udah lecit badan kita. Ini 40 hari nggak mandi, berak kencing nggak cebok sama sekali. Jelas sekarang ini adalah cara untuk mengundang setan. Karena setan suka yang seperti ini. Makanya lihat orang-orang yang katanya cari ilmu itu kekuatan ada apa? Syaratnya aneh-aneh Pak. Untuk mendapatkan ilmu ini Anda harus membunuh 40 janda, ya kan? Begitu dibunuh, air liur yang pertama keluar, minum. Mesti. Makan dagingnya orang yang pertama kali dikubur. Dan syarat-syarat aneh lainnya. Syarat-syarat yang jorok-jorok. Ya makan kecoak, ya makan ini. Karena memang dialihkan untuk melakukan perbuatan haram. Semakin dia banyak melakukan perbuatan haram, semakin khidmat para setannya ini kuat, ya kan? Seperti itu. Dan kita melihat di zaman Rasulullah SAW saja, Rasulullah melihat orang yang pakai apa ini? Ajimat itu, tamimah. Ya kan? Langsung Rasulullah tarik dan Rasulullah lem. Ini baru ajimat apalagi praktek dukun, ya kan? Man 'allaqa tamimatan fala atammahullah, kata Rasulullah. Barang siapa yang memakai tadi itu, azimat atau tamimah, ya kan? Maka Allah tidak akan menyempurnakannya. Bagaimana dengan orang yang mempraktekkan lebih dari perbuatan itu? Dan sedikit dari kita yang mau sadar. Badal Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Islam dimulai dengan keterasingan dan akan kembali kepada keterasingan. Cuma permasalahannya sekarang, dulu yang anggap asing umat Islam adalah orang-orang kafir, orang-orang kufar. Nah sekarang yang anggap asing umat Islam adalah umat Islam itu sendiri. Kenapa? Karena jauhnya mereka dari agama, tuntunan agama Allah dan Rasulnya. Fatuba lil ghuraba, kata Rasulullah. Maka berbahagialah orang-orang yang dianggap asing. Kenapa? Yaitu sekelompok manusia kecil yang menegakkan agama Allah dan tuntunan Nabi-Nya Muhammad SAW, mempraktekkan agama Allah Subhanahu wa taala dan melakukan pembenahan amar ma'ruf nahi mungkar di kalangan umat yang kebanyakan mereka rusak, bergelimang dengan kemaksiatan dan jauh dari agama Allah. Semoga kita semua bisa menjadi kelompok ini yang menegakkan kebaikan, menegakkan agama Allah, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, sehingga kita bisa dikelompokkan sebagai golongan terbaik yang pernah Allah tampakkan kepada umat manusia ini. Dan akhirnya saya tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak Ustaz. Ya, silakan. Mengenai sihir. Kan kadang-kadang ada suatu ramalan gitu, wiridan gitu kan. Iya. Itu ngambil dari Al-Qur'an, potongan dari Al-Qur'an, surat Betul. Al-Qur'an. Itu gimana? Hukumnya tetap sihir atau bagaimana? Tetap sihir, Pak. Karena saya punya teman, dia itu nggak jelas. Saya dulu tinggal itu di daerah Pecinan. Di kota saya, di daerah Pecinan, kebetulan tetangga saya itu orang Chinese semua, orang Cina semua. Nah, ada salah satu dari teman ketika itu, ya kan, bahkan ketika itu karena kebodohan saya sempat ikut-ikutan juga.
Padahal saya seorang muslim ketika itu masih SMP ya kan. Wah, si teman Cina saya ini punya ilmu digdaya katanya. Mau dikeroyok berapa orang, buas, mental semua. Seperti itu. Kadang-kadang kalau ke kelas itu bawa kayak merica, diwek-wek. Ada gurunya yang cantik itu, ya kan. Kumat, kumit. Dan ketika saya dengarkan ada apa semua? Bacaannya Al-Quran. Ngapalin dia baca Al-Quran. Ternyata bergurunya kepada seorang kiai ada di Wanerjan. Saya pernah dibawa ke rumahnya. Seorang kiai di daerah Wanerjan itu. Dia belajarnya di situ. Nah, ini orang Cina. Agamanya nggak jelas. Nggak tahu Kristen atau Konghucu. Semuanya dilakukan. Kalau lebaran apa ini? Itu. Apa lebarannya Konghucu itu ya ikut. Lebaran Natal aja ya ikut. Wah, nyari ilmunya di tempatnya kiai. Bacanya bacaan Al-Quran. Dan jangan aneh. Kadang sebagian orang melakukan perbuatan sihir dengan Al-Quran dalam artian apa? Melecehkan Al-Quran. Karena semakin melecehkan Al-Quran berarti semakin apa ini? Khidmatnya setan itu semakin kuat karena dia semakin melakukan perbuatan dosa yang paling besar. Di antaranya apa? Membuka Al-Quran, telanjang bulat, ya kan? Kemudian diinjek Al-Qurannya, ngadep ke rumah orang yang akan dikerjani. Itu syaratnya. Atau dia buang air besar, kotorannya diterima, ya kan? Dia terima kotorannya, kemudian dia ambil kotoran tersebut. Syaratnya adalah dia tulis Fatihah secara terbalik. Surat Al-Fatihah dengan secara terbalik. Atau mengambil, ya kan, bekas darah haid yang ada di apa? Softtek wanita. Ya kan? Syaratnya kayak gitu. Dicelupin di teh. Yang di situ akan diberikan kepada orang yang dikerjai dan lain sebagainya dari cara-cara perbuatan haram. Itu seperti itu. Atau mencampurnya dengan ayat-ayat suci Al-Quran, disobek, ditulis ayat suci Al-Quran, dicampurkan di situ bareng. Diaduk. Karena semakin kuat kekufurannya, ya kan, semakin setan itu senang ketika melihat. Seperti itu. Jelas itu adalah perbuatan sihir dan diharapkan oleh Allah. Kalau ajaran ruqyah atau ilaj yang benar ada? Oh ya jelas, ruqyah atau ilaj ada. Seperti ketika serombongan para sahabat yang berangkat sedang dalam perjalanan, kemudian dia masuk ke sebuah kampung, dia minta izin untuk singgah beberapa saat di kampung tersebut kepada pemimpin kaumnya ketika itu atau ketua sukunya. Ternyata ketua sukunya tidak mengizinkan. Akhirnya para sahabat itu pun tidak diizinkan, tidak boleh. Hak mereka kita akan bertamu, tapi yang orang yang memberikan yang akan menjamu tidak mengizinkan kita tidak. Dan itu hak mereka. Para sahabat pun melanjutkan perjalanan mencari tempat lain. Ternyata setelah itu si ketua kampung atau ketua suku itu disengat oleh binatang berbisa. Akhirnya dikejar itu para sahabat. Ya kan, siapa tahu ada tabib kata mereka di situ. Akhirnya dapat dikatakan bahwa ketua kaum kami terkena musibah, terkena sengatan kalajengking. Saya berharap mungkin di antara kamu ada yang bisa mengobati. Salah seorang sahabat, saya bisa ngobati. Tapi dia ngobati dalam ayatnya dengan ruqyah. Saya bisa ngobati. Tapi syaratnya, ya kan, kamu memberikan